Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Secara khusus dalam minggu yang baru ini saudara, kita kembali hidup mengandalkan Tuhan, kita kembali hidup berharap kasih setia Tuhan, sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, badai masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, namun orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi perisai bagi hidup kita, menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kita, sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini kita dapat kekuatan, kita dapat pengharapan di dalam Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam. Kami boleh istirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sebelum kami melakukan segala sesuatunya Tuhan, kami merindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu yang menjadi kekuatan pengharapan dalam hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan bilang seperti ini saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saat itu ketika Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanah sudah dikasih dalam Tuhan, dan Habel mempersembahkan lemak-lemak dari ternak domba-dombanya yang dipelihara oleh dia. Namun Alkitab mencatat, tadi kita baca, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dengan kata lain berarti Habel yang persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini? Ada kalanya tatkala kita hidup baik, tatkala kita menabur sebuah kebaikan, tatkala kita menolong seseorang, kita tidak dipandang, kita tidak dihargai. Iya kan? Sehingga sebagian kita akhirnya berkata, capek lah saya buat baik pendeta, ngapain saya buat baik, ngapain saya tolong orang, saya nggak dihargai, saya nggak dianggap, saya diacukan, saya nggak boro-boro dia bilang terima kasih sama saya pendeta, justru dia malah menghakimi saya, cari muka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menegur Kain pada saat Kain tidak dianggap persembahannya oleh Tuhan. Lalu apakah kita bilang, oh Tuhan gak adil? Suka-sukanya Tuhan, saudara. Iya kan? Kalau Tuhan, Alkitab bilang begini, kalau Tuhan mau mengangkat seseorang dan merendahkan seseorang, kalau Tuhan mau mengindahkan seseorang dan menganggapnya seseorang dengan tidak diindahkannya oleh Tuhan, itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa paksa. Nah, makanya terkadang dalam hidup ini ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita udah lakukan yang baik, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Makanya Tuhan menegur Kain dengan bilang apa di ayat yang ketujuh? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi sampai Kain memberikan korban persembahan sebagian dari hasil tanahnya, Kain masih tetap berbuat baik. Namun kenapa pada saat tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain marah, Kain kecewa? Jangan-jangan ada sesuatu di hatinya yang mempersembahkan korban namun mengharapkan pujian. Hati-hati saudara. Seringkali kita buat sesuatu, kita mengharapkan pujian dari apa yang kita buat. Itu sifat manusia.
Namun yang Tuhan mau kalau kita sampai bisa berbuat baik, jangan ambil kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab bilang, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bukan melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji-muji engkau, lalu menyanjung-nyanjung engkau, lalu mengagung-agungkan engkau. Saudaraku, Yesus mengingatkan buat setiap kita, bahwa supaya orang melihat perbuatan baik kita, lalu memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan kembali lagi kepada kita. Sampai di sini kita ngerti ya saudara ya. Sehingga akhirnya hal inilah yang miss di hati Kain. Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu dia berharap pujian dari Tuhan. Dan tatkala Tuhan tidak memberikan pujian, Tuhan tidak mengindahkan, maka Alkitab mencatat hati Kain menjadi panas. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercayakan Tuhan menolong sesama, ketika kita dipercayakan Tuhan membantu sesama, tahukah saudara, itu bukan karena kita. Karena Tuhan yang taruh sesuatu di hati kita. Dan karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kapasitas untuk bisa membantu menolong sesama. Jadi kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin gak akan pernah bisa. Kita gak akan pernah bisa bantu sesama kita. Karena Tuhan yang gerakin hati kita. Dan Tuhan juga menyediakan, mempersiapkan sesuatu untuk kita menopang. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak? Jadi sampai Kain mempersembahkan hasil tanahnya. Tuhan bilang dia berbuat baik. Namun ternyata perbuatan baiknya, di balik perbuatan baiknya ada sesuatu yang tanpa dia sadari mungkin saudara, menginginkan pujian. Hati-hati. Kalau kita berbuat sesuatu dan kita berharap pujian, kita bisa kecewa. Amin. Kalau kita buat sesuatu, kita bantu seseorang, kita tolong seseorang, saudaraku, biarlah orang itu memuji Tuhan, bukan memuji kita. Sehingga akhirnya orang yang kita bantu bisa, waduh terima kasih Tuhan, Tuhan gerakan hati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai si A, Tuhan pakai si B. Berterima kasihnya kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak dibilang terima kasih kepada orang yang kita bantu, is okay. Kita cuman paralon kok, kita cuman jadi perpanjangan tangan Tuhan kok. Toh apa yang kita punya juga berasal daripada Tuhan. Ini juga hanya kepercayaan yang Tuhan berikan. Sehingga ada kalanya apa yang kita buat tidak diindahkan. Jangan berkecil hati. Kita masih tinggal di dunia, saudara. Ada kalanya perbuatan baik kita bukan hanya tidak dipandang, namun terkadang dihina. Ini berbuat baik pasti ada maksudnya di baliknya nih. Ini berbuat baik pasti berharap menjilat orang nih. Iya kan? Ini buat baik pasti ada sesuatu di belakangnya. Padahal kita tulus. Lalu apa yang mesti kita buat? Apakah kita mau marah-marah? Dasar lu gak tahu diri lu, gue tolong lu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita buat baik karena untuk itulah kita terpanggil. Iya kan? Biarlah perbuatan-perbuatan baik yang kita buat dan tidak diindahkan, tidak dianggap, dipandang sebelah mata, is okay. Tuhan melihatnya dan Tuhan yang akan membalasnya. Makanya Alkitab jelas katakan, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita buat sesuatu, kita tolong sesuatu, seperti kita menolong seseorang karena kasih Tuhan kepada kita. Jadi ketika orang itu tidak menganggapnya, orang itu pandang sebelah mata, orang itu tidak ada ucapan terima kasih, it's okay. Kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita buat itu untuk Tuhan, bukan buat orang itu. Kita bantu karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Sehingga pada akhirnya tidak ada kekecewaan dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membalas apa yang kita tabur. Hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ada kalanya perbuatan baik kita tidak diindahkan. Ada kalanya perbuatan baik kita dianggap, dipandang sebelah mata. Ada kalanya perbuatan baik kita justru dibalas dengan kejahatan. Pesan saya sebagai hamba Allah pagi hari ini, tetaplah terus berbuat baik. Jangan pernah bilang, Tuhan saya capek berbuat baik karena saya tidak dibalas. Tuhan saya lelah berbuat baik karena apa yang saya buat dia tidak hargai, dia tidak terima dengan sukacita. It's okay. Karena bagian kita adalah tetap terus lakukan perbuatan baik.
untuk urusan dia berterima kasih, untuk urusan dia balas, untuk urusan dia pandang sebelah mata, nggak anggap, itu bukan urusan kita. Amin saudara, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan pagi hari ini bagi kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami ada kalanya perbuatan baik kami, bantuan yang kami buat tidak dianggap oleh orang-orang yang kami tolong. Ada kalanya perbuatan baik kami tidak dihargai, bahkan dibalas dengan kejahatan. Tuhan, kami belajar pagi hari dari firman-Mu, biarlah kami berbuat baik bukan karena ada sesuatu yang kami harapkan, tapi kami berbuat baik karena kami sudah terlalu banyak menerima kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kalau hari-hari ini Tuhan dapati di antara kami ada yang kecewa, ada yang sakit hati, bahkan ada yang kepahitan oleh karena perbuatan baiknya tidak dibalas, oleh karena perbuatan baiknya tidak dipandang, oleh karena perbuatan baiknya dipandang sebelah mata, oleh karena perbuatan baiknya tidak dihargai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus ingatkan kami untuk kami tetap terus berbuat baik. Karena untuk itulah kami diciptakan, untuk itulah kami ada. Karena kami sudah diselamatkan, sudah terlalu banyak kami menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa atas setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil bagian dalam renungan Bible and Coffee ini. Tuhan, berkat-Mu ada atas kami. Kami tetap terus mau melakukan kebaikan karena Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama kami. Kami melakukan itu karena kami sudah diselamatkan dan kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan melalui perbuatan baik kami kepada sesama. Sehingga melalui perbuatan baik kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetaplah terus berbuat baik. Sekalipun perbuatan baik kita tidak dipandang, tapi Tuhan tetap memandang kita. Tuhan Yesus memberkati.